Ini bagian terakhir dari surah Al-Fath yang artinya adalah surat kemenangan, ya, Al-Fath. Di ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala mengatakan humul ladzina kafaru, mereka itulah orang-orang kafir, wasaddukum, yang menghalang-halangi kamu, anil masjidil harami, dari memasuki masjidil haram, wal hadiya, dan menghambat hewan kurban, ma'kufan, ya, dibiarkan ayyablugha mahillah, sehingga tidak dapat mencapai tempat penyembelihannya. Walaula rijalun mu'minun, dan kalaulah seandainya bukan karena ada beberapa orang beriman laki-laki, wa nisaun mu'minat, dan orang-orang perempuan beriman, lam ta'lamuhum, yang tidak kamu ketahui, antata'uhum, bahwa kamu akan membunuh mereka, fatusibakum, maka akan menimpa kalian, minhum, disebabkan karena mereka, ma'arrotun, ya, dosa, ma'arrotun, kesulitan tanpa disadari, bighairi ilm, liyudkhila, supaya Allah memasukkan, Allah fi rahmatihi, pada rahmatnya, man, siapapun, yasha'u, yang dia kehendaki, lau tazayyalu, sekiranya mereka terpisah, orang Islam, orang beriman tadi terpisah dari orang kafir, la'adzabna, tentu kami akan mengazab, alladzina kafaru, orang-orang kafir, minhum, di antara mereka, azaban alima, dengan azab yang sangat pedih. Nah, ayat ini jamaah rahimakumullah, ya, memberikan informasi kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran tentang kesalahan besar orang-orang kafir. Pertama, mereka sudah kafir, itu sudah sebuah kesalahan. Lalu kesalahan mereka ditambah lagi karena mereka menghalang-halangi, ya, kaum mukminin dari melakukan ibadah yang mereka yakini. Dosa kafir itu sudah besar, ditambah lagi dosa menghalang-halangi orang-orang beriman untuk menjalankan ibadahnya, ya. Wasaddukum anil masjidil haram, mereka menghalang-halangi kalian, ya, dari memasuki Masjidil Haram. Rasulullah dengan 3.000 orang sahabatnya jauh-jauh dari kota Madinah, sudah pakai pakaian ihram, cuman mau masuk kota Mekah minta izin mau ibadah umrah, tapi nggak boleh, dihalang-halangi. Padahal mereka sudah mengatakan tidak ada yang kami inginkan kecuali hanya umrah, setelah itu pulang. Tapi orang musyrik tetap tidak mengizinkan, bahkan ditahan jauh sebelum memasuki kota Mekah, ya. Bahkan juga tidak cuma itu, mereka juga tidak mengizinkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menyembelih al-hadiyu. Al-hadiyu itu binatang sembelihan yang disembelih oleh orang yang haji. Kalau kita di sini kan namanya kurban, udhiyah, ya. Orangnya disebut mudhahi, ya. Kalau orang yang haji namanya al-hadiyu, ya. Bedanya itu, sama-sama, ya, binatang yang dipotong, disembelih untuk tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu berupa kambing, berupa unta, ataupun berupa sapi. Padahal mereka sudah bawa sapi itu banyak, Pak. Untanya aja ada 70-an, ada yang mengatakan 80-an, ya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah, ya, para kaum muslimin tidak bisa masuk ke sana, tidak bisa menjalankan ibadah umrah, ya. Yang terjadi adalah perjanjian Hudaybiyah seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Dan Rasulullah akhirnya memotong binatangnya sebagai bentuk apa? Denda, karena nggak jadi masuk, nggak jadi umrah, batal umrahnya, ya, maka dipotong sebagai bentuk denda, ya, di dekat tenda-tenda yang disitulah Rasulullah dan para sahabatnya berkemah, ya. Di mana disebutkan di dalam
sebuah hadis seorang sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan, Rasulullah memerintahkan kami untuk menyembelih hewan kurban, ya, al-hadyu, di mana setiap seekor sapi atau seekor unta, ya, kuotanya adalah untuk 7 orang. Itu juga menjadi dalil kita yang kemudian kita gunakan, bahwa kurban itu untuk sapi dan unta adalah untuk 7 orang, tidak boleh lebih. Kalau kurang sih boleh, ya. Orang berlima kurban sapi 1 ekor boleh, tapi kalau lebih dari 7 tidak boleh, ya. Di sini sapinya udah berapa? Baru 2. Insyaallah 22. Amin. Sampai jam berapa panitianya? 3 Allah, ya kan 4 hari itu, 10, 11, 12, 13, ya. Capeknya seminggu, ya. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, itulah merupakan kesalahan besar orang-orang musyrikin Mekah, ya, karena di samping mereka telah kufur, mereka juga menghalang-halangi kaum muslimin menjalankan ibadahnya, ya. Maka Allah mencela mereka di ayat ini, ya. Allah mencaci mereka, ya, mengejek mereka karena perilaku mereka yang sangat buruk, ya. Maka dengan demikian disebutkan Imam Al-Qurtubi mengatakan awal hadiah ma'kufan ay mahbusan, mereka dihalang-halangi dari menyembelih hewan kurban di tempat yang seharusnya, yaitu di dekat Masjidil Haram, ya. Lalu kemudian walaula rijalun mu'minuna wa nisaun mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Jadi kalau seandainya di tengah-tengah orang musyrik itu di kota Mekah itu tidak ada orang beriman, karena di Mekah itu selain ada orang musyrik, Pak, masih ada orang-orang beriman, laki-laki atau perempuan yang memang sebagian besar mereka masih menyembunyikan keimanannya karena takut akan disiksa atau akan disakiti oleh orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memang mereka saat itu tidak bisa ikut berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Nah, kalau seandainya di Mekah itu tidak bercampur antara orang musyrik dengan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, ya, dan kalau seandainya dibiarkan orang-orang beriman ini, kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya untuk masuk ke sana, ya, melakukan penyerangan, tentu yang terjadi bisa jadi akan salah sasaran, karena kan nyampur, ya. Dikhawatirkan justru yang akan menjadi korban diantaranya adalah orang-orang yang beriman, ya. Maka di situ disampaikan walaula rijalun, seandainya tidak ada orang beriman laki-laki dan perempuan yang kalian tidak mengenali mereka, ya, maka tentu kalau dibiarkan kalian menyerang mereka, ya, kalian akan salah sasaran sehingga menjadikan kalian merasa bersalah, fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm, ya, kalian akan merasa bersalah, ya. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak bisa masuk ke kota Mekah. Saat itu memang semangat para sahabat sangat tinggi. Jadi kalau seandainya Rasul bilang itu serang tuh, Pak, ya. Malah seperti yang pernah kita ceritakan, mereka bahkan saat itu merasa tidak ikhlas menerima perjanjian Hudaybiyah karena terkesan Rasul ini kok lemah gitu, merasa Rasul ini kok merendahkan Islam, ya. Padahal Rasulullah SAW tentu tidak mungkin melakukan sesuatu yang merendahkan Islam. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW pasti berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seandainya, ya, bukan karena dikhawatirkan orang-orang beriman itu akan salah sasaran, ya, menyerang orang-orang musyrik itu sehingga diantara korbannya adalah orang-orang yang beriman yang masih tinggal di kota Mekah, ya, tentu Allah akan izinkan mereka. Tetapi liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha, ya, Allah justru menginginkan agar
orang-orang yang Dia kehendaki dimasukkan ke dalam rahmat-Nya. Ai laula dzalika lama kaffa aydiyakum an kuffari Makkah. Kalau bukan karena hal itu, tentu Allah tidak akan menahan tangan-tangan kalian dari menyerang orang-orang kafir di kota Mekah. Akan tetapi Allah menahan tangan-tangan kalian supaya tidak menyerang mereka, karena Allah hendak memberikan rahmat-Nya ya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan yang paling penting dari itu semua adalah orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan yang masih di kota Mekah. Jadi rupanya di antara hikmahnya Rasulullah gagal melakukan umrah di tahun tersebut ya, kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di antara hikmahnya terlindunginya darah kaum muslimin ya, yang ada di kota Mekah, yang hidupnya masih nyampur dengan orang-orang musyrik karena mereka tidak bisa keluar dari kota Mekah lantaran dihalang-halangi. Ya tentu mereka di Mekah itu sudah menderita, Pak. Mereka disisihkan, ya, mereka ya nomor sekian kan gitu ya, bahkan masih terus mendapatkan ejekan, cacian, juga perlakuan yang buruk hanya karena mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, karena kalau kemudian sampai akhirnya Rasul itu memerintahkan sahabatnya untuk melakukan penyerangan, nah tentu yang tersakiti, yang paling tersakiti adalah orang-orang beriman yang masih ada di dalam kota Mekah ya. Mereka akan disakiti juga oleh orang-orang musyrik ya. Lalu kemudian kadzalika qad syamalat, begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala telah meliputi orang-orang yang beriman, bahkan juga meliputi sebagian orang-orang kafir di kota Mekah ya. Alladzina taraku ba'da dzalikal kufra, yaitu orang-orang yang sebentar lagi mereka akan meninggalkan kekufuran dan masuk ke dalam agama Islam. Dan di dalam kota Mekah itu banyak nanti orang-orang yang Allah takdirkan pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Abu Sufyan, pimpinan Quraisy, ada Ikrimah bin Abu Jahal, masih ada Amr bin As di situ belum masuk Islam, masih ada Khalid bin Walid juga belum masuk Islam, masih ada beberapa dan banyak sekali yang nanti beberapa tahun kemudian mereka semua akan masuk Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ketika atau apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, itu maksudnya di kota Mekah. Di antaranya nanti ada namanya Hindun, istrinya Abu Sufyan ya, yang dulu merobek dadanya Hamzah, mengunyah-ngunyah jantungnya, Pak. Paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh dalam perang Uhud ya. Hindun itu sangat dendam karena Hamzah ini yang dulu membunuh ayahnya, pamannya, dan banyak saudaranya di perang Badar. Saking dendamnya dirobek dadanya Hamzah itu, setelah mati diambil jantungnya, dikunyah-kunyah. Tapi itu akhirnya masuk Islam ya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan menahan tidak terjadi peperangan di saat itu, tahun ke-6 Hijriah, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, karena Allah hendak memberikan rahmatnya pertama kepada orang-orang beriman yang ada di kota Mekah supaya mereka tetap dalam kondisi aman. Yang kedua juga ternyata Allah memberikan rahmatnya kepada sebagian orang-orang yang saat itu masih kafir. Ternyata setelah tahun tersebut Allah berikan kepada mereka karunia sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan nanti kalau sudah masuk Islam, pengaruhnya ke dalam Islam itu besar. Nanti Abu Sufyan itu luar biasa, punya anak namanya Muawiyah, Pak. Muawiyah itu penulis wahyu ya. Nanti yang mendirikan daulah Umayyah itu Abu Sufyan ini, putranya Muawiyah bin Abu Sufyan ya, yang sampai sekian ratus tahun menjadi penaung dari kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Kemudian kita mengenal lagi namanya Ikrimah bin Abu Jahal
putranya Abu Jahal kelak masuk Islam, dan dia memberikan kontribusi yang begitu besar dalam kemenangan perjuangan Islam juga. Terlebih lagi kemudian ada Khalid bin Walid yang setiap perang yang dia ikuti itu nggak mungkin nggak menang, selalu menang, ya, selalu menang. Peperangan kalau di situ ada Khalid, ujungnya itu mesti menang, ya. Sehingga dijuluki Saifullah al-Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus. Ada Amr bin As, dialah pemimpin penaklukan kota Mesir, ya. Jadi ini orang-orang yang Allah jadikan kelak meskipun dulunya mereka kafir, begitu keras memusuhi Islam, begitu masuk Islam mereka juga membawa kebaikan bagi Islam. Nah itu, jadi ini menunjukkan bahwa banyak hal yang gaib yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu ke depan seperti apa, tetapi Allah tentukan hari ini kadangkala tidak seperti yang kita inginkan, ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Tentu semua itu karena hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak di barat itu orang-orang yang dulunya, ya, sangat benci kepada Islam. Dulu ada pembuat film fitnah, ya, rame itu beberapa tahun yang lalu. Ada orang di Jerman atau di Belanda yang bikin film fitnah, yaitu film yang mengutip ayat Al-Quran tentang perintah untuk memerangi orang musyrik. Terus videonya ditampilkan video kayak ISIS gitu yang lagi mengeksekusi. Lalu dia memframing, ini loh Islam, agama yang haus darah, ya. Seperti itu, agama teroris. Tapi pembuat film fitnah ini pada tahun-tahun berikutnya ini masuk Islam akhirnya, ya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki hidayah bagi siapapun yang dia kehendaki, ya. Ada juga orang-orang yang seperti itu nggak dikasih hidayah oleh Allah, bahkan diazab di dunia dengan kecelakaan yang parah, ya. Yang pembuat karikatur di Jerman itu akhirnya kecelakaan, mati terjebak di dalam mobilnya sendiri, terbakar, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub, mengetahui segala yang gaib, ya. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum adzaban alima. Kalau seandainya saat itu, ya, orang-orang beriman itu terpisah dari orang-orang yang kafir, ya, tentu, ya, la'adzabna, kami pasti akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih, ya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, ya. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Idh ja'ala, ketika menjadikan, alladhina kafaru, orang-orang kafir, fi qulubihim, di dalam hati mereka, al hamiyata, hamiyah, kesombongan, ya, yaitu hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah, ya. Hamiyah itu bisa juga diartikan dengan fanatisme, Pak, ya, fanatisme, tapi fanatisme yang sangat sempit. Kalaupun dia disebut nasionalisme, nasionalisme yang sangat sempit itu namanya hamiyah, ya. Fa'anzala, maka Allah turunkan, fa'anzala, maka menurunkan Allah sakinatahu, ketenangannya, sakinahnya, ala rasulihi, atas rasulnya, wa alal mu'minin, dan atas orang-orang yang beriman, wa alzamahum, dan Allah menetapkan bagi mereka kalimat taqwa, kalimat ketakwaan, yaitu la ilaha illallah, wa kanu ahaqqa biha, dan mereka itulah orang yang paling berhak untuk menetapi kalimat takwa itu, wa ahlaha, dan merekalah pemiliknya, wa kanallahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang ada di dalam dada orang-orang musyrik, ya. Kan urusan hati itu sebenarnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menyingkap isi hati mereka, ya. Sebagaimana kelak pada hari kiamat setiap manusia akan disingkap isi hatinya, wa hussila ma fis sudur, ya, di mana di hari kiamat itu dikuliti semua isi hati, ya. Isi mafis sudur, semua yang di dalam dada itu dibuka semua oleh Allah, sehingga tidak ada lagi rahasia. Kalau di dunia kita bisa menyimpan banyak hal dalam dada kita, dalam hati kita, sehingga orang lain nggak tahu, ya.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyingkap apa yang ada di dalam dada-dada orang-orang musyrik, yaitu berupa jahalat, kebodohan-kebodohan, wahamaqat, kedunguan-kedunguan yang telah menguasai jiwa mereka, yaitu yang disebut dengan Allah dengan sebutan hamiyatal jahiliyah, ya. Al-hamiyah artinya at-takabbur, kesombongan, wal ghurur, ya, sok-sokan, wa ta'ali bi ghairi haqqin, merasa tinggi padahal dia berada di atas kebatilan. Itu namanya hamiyah, ya. Jadi kalau ada orang itu dengan kelompoknya, Pak, dia membangga-banggakan kelompoknya dan merasa kelompoknya paling benar, paling hebat, itu namanya hamiyatul jahiliyah, ya. Fanatisme yang salah, ya. Hamiyatul jahiliyah. Nah, ini mereka orang-orang musyrik itu, di antara penyakit dalam hatinya itu ada hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Maka kemudian hamiyatul jahiliyah ini yang kemudian menjadikan mereka begitu memusuhi kaum muslimin, ya. Sangat memusuhi kaum muslimin dan menjadikan mereka nggak bisa move on, ya. Terus menerus mereka beribadah menyembah berhala-berhala, padahal mereka tahu berhala-berhala itu tidak mendengar, ya, tidak berbicara, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madharat, ya, tidak bisa mengabulkan doa-doa, tetap aja disembah. Kenapa? Hamiyatul jahiliyah, ya. Karena mereka merasa itulah yang paling benar, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala fa'anzala sakinatahu, Allah menurunkan sakinahnya kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman, ya, yaitu Allah berikan ke dalam hati Rasul dan orang beriman itu ketenangan, sakinah, ya. Sehingga mereka kemudian meskipun dihalang-halangi dari tujuan utamanya melaksanakan ibadah di kota Mekah, di Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah, ya, hati mereka meskipun sempat, ya, mengalami kegoncangan, ya, terutama dengan perjanjian Hudaybiyah, akhirnya Allah pun berikan ke dalam hati mereka sakinah, ketenangan. Akhirnya mereka juga bisa ridho, bisa ikhlas menerima kenyataan, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang juga sangat penting kita perlukan, Pak. Seringkali kita dalam hidup itu mendapati, ya, kejadian-kejadian realitas kehidupan yang bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Contoh nih, yang tahun ini anaknya pengen kuliah, tadinya udah nyiapin biaya, ya kan, anaknya masuk kuliah tuh, oh biayanya sekian, ternyata begitu anaknya diterima UKT-nya naik, Pak, 5 kali lipat, pusing nggak tuh? Wah, ya kan, ternyata takdirnya berkata lain gitu. Tadinya udah disiapin duit, sudah mencukupi, ternyata takdirnya UKT naik, nggak cukup lah duitnya. Itu termasuk diantara kenyataan yang bertolak belakang dari apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, pasti goncang dalam hati kita itu, mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Apalagi kalau itu kondisi yang berupa musibah yang sangat besar, ya. Tentu waktu anak-anak SMK mana itu yang kecelakaan kemarin, ya, waktu berangkat pasti senang tuh, orang tuanya juga senang, melepas, bahagia, anaknya mau jalan-jalan, kan. Siapa yang tahu ternyata pulangnya ada kejadian begitu, ya. Pasti goncang hatinya, ya. Tapi itulah takdir yang Allah tetapkan, ya. Maka bagi orang-orang yang beriman, pada akhirnya akan Allah berikan ke dalam hatinya ketenangan, sakinah untuk menerima dan ridho terhadap takdir Allah. Dan itu yang paling penting, karena takdir kalau sudah terjadi, ya sudah terjadi. Yang sudah meninggal nggak mungkin hidup lagi, ya. Yang sudah hilang nggak mungkin kembali, ya. Maka tinggal bagaimana sikap kita menyikapi takdir itu adalah ridho dan ikhlas menerima, ya. Nah, ini fa'anzalallahu sakinatahu, meskipun awalnya, ya, bahkan sampai Umar bin Khattab yang kita ceritakan, saking begitu dia geramnya, ya, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan
mengatakan perkataan yang kita sudah tahu, ya, bukankah engkau ini seorang rasul, bukan kita ini di atas kebenaran, katanya kita mau umroh, ya, jadi kenapa nggak jadi, dan lain sebagainya, protes, ya. Rasulullah juga mengatakan, wahai Umar, aku tidak mungkin melakukan sesuatu yang mendurhakai Tuhanku. Wahai Umar, memang aku mengatakan kita akan umroh, tapi apakah aku mengatakan bahwa kita akan umroh tahun ini? Kan enggak, ya. Ya pada akhirnya harus menerima, ya, sakinah. Allah berikan sakinah ke dalam dada mereka. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan antara hati kaum muslimin dengan hati orang-orang kafir. Hati orang kafir dipenuhi dengan apa tadi? Hamiyatal jahiliyah, dipenuhi dengan kesombongan jahiliyah, fanatisme jahiliyah, ya. Tentu itu merupakan fanatisme yang tidak dilandasi dengan pengetahuan. Itu cuman semangat modal nekat aja, ya. Itu namanya hamiyatul jahiliyah, nggak perlu mikir, yang penting ikut. Sama kayak anak-anak yang tawuran hari-hari ini, itu hamiyatul jahiliyah, nggak ngerti apa masalahnya, yang penting ikut aja, ya. Gak berpikir, itu namanya hamiyatul jahiliyah, ya. Sementara orang-orang beriman hatinya dipenuhi dengan sakinah, ketenangan yang dilandasi dengan kesadaran, keimanan kepada Allah, keimanan kepada takdir Allah, ya. Lalu kemudian kepasrahan secara total kepada Allah, sehingga dalam hati mereka dipenuhi dengan ketenangan meskipun kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Beda, ya. Makanya ketika sama-sama mendapatkan musibah, antara orang beriman dengan orang tidak beriman tuh beda, Pak, penyikapannya. Orang beriman tuh bisa tenang, tegar, kuat, sabar, ya. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Begitu mendapatkan musibah, ya seperti hancur hidupnya, ya, karena merasa dia telah kehilangan kehidupan. Nah, itulah makanya di sini kalimat pilihannya, ya, disebutkan bahwa Allah menggunakan kalimat anzala, ya, anzalallahu sakinatahu. Sementara tadi ja'alal ladzina kafaru, orang kafir itu yang menjadikan dalam diri mereka itu, hati mereka isi dengan kesombongan jahiliyah, ya. Jadi kejahilian itu asalnya ya dari diri mereka sendiri. Mereka yang membiarkan kejahilian itu menguasai hati mereka, sehingga menutupi akal mereka, ya, sehingga mereka itu sulit menerima kebenaran. Susah diajak baik, diajak berubah tuh nggak bisa, ya. Sedangkan orang beriman, ya, mereka mendapatkan curahan, fa'angzala, menurunkan. Turun itu kan dari atas ke bawah kalau kita pahami, ya. Seolah-olah sakinah itu berada dalam gudang penyimpanan yang ada di sisi Allah, lalu diturunkan, dicurahkan, turun kepada orang-orang yang beriman, ya. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minin, sehingga mereka mendapatkan curahan rahmat Allah berupa ketenangan hati. Wa alzamahum kalimatat taqwa, lalu Allah jadikan mereka menetapi kalimat takwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dijadikan hati mereka itu semakin kuat mengimani kalimat thayyibah la ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah, sehingga mereka semakin bertambah sabar, bertambah tenang, bertambah teguh, kokoh, ikhlas di dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang mereka itulah wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sakinah. Nah, ini berarti berbeda. Orang-orang kafir itu hatinya nggak pernah senang, pasti resah, gelisah, karena mereka berada di atas keburukan. Sama seperti kalau kita lihat perang di Gaza itu udah 200 berapa hari itu, hampir 230 hari, ya. Orang-orang Gaza itu tenang-tenang aja, hidupnya susah, ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa video itu, hiburan mereka setiap hari itu Quran, Pak. Anak-anak kecil itu hiburannya Quran, mereka baca Quran. Dengan membaca Quran mereka merasa tenang, ya.
Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ada anak kecil itu yang bilang, ya, setelah itu tuh setelah 100 hari penyerangan, ya. Setelah 100 hari penyerangan, kata dia, pengepungan dan pengeboman, tidak ada yang membuat hati kita tenang kecuali firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian seperti yang dialami orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Massathumud dharra, ya, massathumul ba'sa wad dharra, mereka ditimpa kesulitan dan kesusahan, wazulzilu, dan digoncangkan mereka, ya, saking beratnya ujian itu, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai Rasul, ya, Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman bersamanya, yaqulun, mereka berkata, mata nasrullah. Saking beratnya ujian itu sampai Rasul dan pengikutnya itu nanya, kapan ini datang pertolongan Allah? Ya, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, jadi ketika baca ayat ini, kata anak itu yang membuat hati kami jadi tenang. Ya, mungkin barangkali dengan cara beginilah Allah akan memasukkan kami ke dalam surga. Karena kalau para nabi yang manusia terbaik, pengikutnya juga adalah manusia umat yang terbaik, mereka saja untuk masuk surga harus mendapatkan ujian yang berat, ya apalagi cuman kita-kita ini. Kira-kira begitu, Pak. Sehingga itu dengan sendirinya menjadikan hati yang tadinya itu merasakan goncang ketika ditimpa perang, ya, musibah yang sedemikian dahsyat dan berat, ya, maka setelah membaca merenungkan ayat tadi itu, tiba-tiba hati itu menjadi tenang, ikhlas, ridho, ya sudah, hidup berjalan begitu saja, ya. Nah ini, jadi wa alzamahum kalimat taqwa, Allah jadikan hati mereka itu konsisten di atas ketakwaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada yang melindungi kecuali Allah, tidak ada yang menolong kecuali Allah, tidak ada yang memberikan bantuan kecuali Allah, dan begitu seterusnya. Malah itu menjadikan iman mereka semakin kuat kepada Allah, ya. Nah itu, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, ya. Amal kafirun faqad anfau minhu. Adapun orang-orang yang kafir, ya, telah hilang ketenangan dalam hati mereka. Wa tatawalu alaihi bimuqtada hamiyatim al-jahiliyah, dan mereka terus berada di atas kejahiliahan mereka. Wa kana wa mazala bi kulli syai'in alima la yakhfa alaihi amrun. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya, tidak ada yang tidak terdeteksi oleh ilmunya. Dan siapapun yang merenungkan ayat ini akan melihat begitu banyak pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan kebenaran mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Laqad sadaqa, sungguh telah membenarkan Allahu Allah rasulahu, rasulnya, ar-ru'ya, yaitu dalam mimpinya, bil haqqi, dengan kebenaran. Allah akan membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya. La tadkhulunna, kamu pasti benar-benar akan masuk al-masjidal haram, ke masjidil haram, insyaallah, jika Allah menghendaki, aminina, dalam keadaan aman, muhallikina, dengan menggunduli rambut, ru'usakum, kepala kalian, wa muqassirin, atau dengan mencukur sebagiannya, la takhafun, sedang kamu tidak merasa takut. Fa'alima, maka Allah mengetahui, ma lam ta'lamu, apa saja yang tidak kalian ketahui, faja'ala, maka lalu Allah menjadikan min duni dzalika, selain daripada itu, fathan qariba, kemenangan yang sangat dekat. Nah, di sini jamaah rahimakumullah,
Sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, sebelum yang menjadikan Rasul itu berangkat dari Mekah ke Madinah adalah Rasul itu mimpi. Dari Madinah ke Mekah, Rasul itu mimpi bahwa beliau bermimpi melakukan umroh. Maka beliau sampaikan kepada para sahabatnya, maka semua sahabat bersiap-siap, ayo kita umroh, Rasul mau umroh. Sehingga sampai ikut tadi kita sampaikan 3.000 orang lebih, ya, ikut. Mereka berharap akan bisa umroh. Ternyata begitu sampai Mekah nggak bisa, dihalang-halangi. Yang terjadi bukan umroh tapi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Tapi di sini Allah yang menguatkan. Kan setelah Rasul itu selesai perjanjian Hudaybiyah, beliau pulang. Ya, semua pulang dengan wajah yang sedih, muram gitu kan. Tiba-tiba di tengah jalan Allah turunkan surah Al-Fatah ini. Di antara isinya ini, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Ya, Allah pasti akan menepati, ya, mimpi yang dia berikan kepada Rasulnya. Karena kan mimpi seorang Rasul itu adalah sebuah wahyu, Pak. Mimpinya Nabi itu wahyu, kebenaran, ya. Jadi pasti terjadi. Cuman memang tidak dijelaskan dalam mimpi itu kapannya, itu nggak disebutkan. Ya, Rasul cuma mimpi melakukan umroh. Karenanya ketika Umar bin Khattab itu protes, bukankah engkau bilang kita akan melakukan umroh? Iya betul, tapi bukankah aku tidak menginformasikan kepadamu bahwa kita akan umroh tahun ini? Ya, dijawab balik oleh Rasul, iya saya memang mengatakan kita akan umroh, tapi saya tidak pernah mengatakan kita umroh tahun sekarang. Padahal sudah nyampe mendekati kota Mekah, gitu kan? Nah ini kan termasuk diantara rahasia yang, ya, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah pasti akan menepati janjinya. Ya, kalau perjanjian Hudaybiyah terjadi tahun ke-6 Hijriah, ya, tahun ke-7 Hijriah, setahun berikutnya sekitar bulan Muharram. Ya, kalau Hudaybiyah itu kalau tidak salah di bulan sekitar Dzulqa'dah apa Dzulhijjah itu, lupa saya. Ya, Muharram tahun berikutnya terjadi penaklukan benteng Khaybar yang sudah pernah kita sampaikan. Penaklukan benteng Khaybar itulah pertahanan terakhir orang-orang Yahudi. Kenapa Rasul menyerang mereka? Karena mereka sudah merencanakan penyerangan kepada kaum muslimin. Maka sebelum mereka menyerang, Rasul sudah mendatangi mereka terlebih dahulu. Dan di situ Rasulullah SAW mendapatkan rampasan perang yang paling banyak dalam sejarah peperangannya, seperti yang sudah kita ceritakan pada ayat-ayat sebelumnya. Lalu kemudian di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah di tahun ke-7 itu Rasul kemudian berangkat umroh ke kota Mekah yang disebut dengan nama Umratul Qadha, umroh qadha, ya, pengganti. Karena tahun lalu nggak bisa, dihalang-halangi, yang terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai, gencatan senjata. Ya, ternyata setelah itu yang terjadi kemenangan demi kemenangan. Makanya suratnya Al-Fatah, surat kemenangan. Kemenangan yang paling pertama adalah seperti kita sampaikan, ya, seperti diceritakan oleh Ibnu Sa'ad, ya, dalam Tabaqatnya, beliau mengatakan bahwa setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah itu, siapapun yang ada di kota Mekah, kalau dia orang yang beriman, dia berani menampakkan keimanannya. Kalau dulu ngumpet-ngumpet nggak berani, ketakut disakiti. Begitu diteken perjanjian damai, oh berarti nggak boleh mengangkat senjata. Ya, semua komitmen, termasuk orang musyrik. Maka yang beriman di kota Mekah itu mulai berani muncul, berani sholat di dekat Ka'bah, berani terang-terangan menyatakan diri saya ini muslim. Dulu nggak berani. Satu. Yang kedua, akhirnya orang tuh bebas membicarakan Islam. Ya, di Mekah tuh orang yang dulunya nggak ngerti apa itu Islam, cuma ikut-ikutan nimpukin orang Islam, ikut-ikutan memusuhi orang Islam, sekarang nanya, kamu kenapa sih tertarik masuk Islam? Ngobrol akhirnya. Ya, maka disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, tidaklah siapapun yang diajak ngobrol, berbicara tentang Islam, diajak ngopi, ngobrol perkara Islam, gitu. Ya. Kemudian dia faham tentang Islam itu, melainkan pasti dia masuk Islam. Ya. Jadi siapapun yang diajak ngobrol, ngomongin Islam, terus dia paham sedikit tentang Islam, pasti masuk Islam.
Sehingga jumlah orang yang masuk Islam dari tahun ke-6 ke-7 kemudian sampai nanti Fathu Mekah tahun berikutnya, selama kurun waktu 2 tahun, jumlah orang yang masuk Islam melebihi jumlah kaum muslimin dari awal Rasul dakwah di kota Mekah itu 13 tahun plus 6 tahun di Madinah. Berapa tuh? 18 tahun, 19 tahun. 2 tahun yang masuk Islam itu lebih banyak dari yang masuk Islam selama 19 tahun, Pak. Al-Fatah. Ya. Lalu kemudian Rasul mendapatkan banyak ghanimah tadi, rampasan-rampasan perang yang dijanjikan Allah dalam surah Al-Fatah, sudah kita baca ayatnya sebelumnya. Ditambah lagi Allah membenarkan janjinya kepada Rasulnya bahwa Rasulnya dan kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah umrah, yaitu disebut Umratul Qadha di tahun ke-7 Hijriyah. Ya, aminin, mereka datang ke Mekah dalam kondisi aman, nggak ada yang ganggu. Kenapa? Masih dalam perjanjian damai. Karena perjanjian gencatan senjatanya itu 10 tahun, Pak. Padahal itu baru setahun itu. Udah bisa datang lagi untuk umrah. Dan itu kan perjanjiannya di situ. Kaum muslimin tahun ini tidak boleh melakukan umrah, tapi tahun depan. Isi perjanjiannya begitu. Ya. Datang, aminin, merasa aman. Muhallikin, bisa melakukan semua rangkaian ibadah haji, dari tawafnya, wukufnya, melempar jumrohnya semua, ya, sampai dengan muhallikin, tahallul. Tahallul kan selesai. Muhallikin, menggunduli kepalanya. Ya. Rasul mendoakan bagi yang menggunduli kepalanya, Allahumma gfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah orang-orang yang menggunduli kepalanya. Yang cuman motong dikit, ya Rasul, yang kami juga dong, yang muqassirin, yang motong dikit. Ya. Rasul ngulangi lagi, ya Allah ampuni yang menggunduli kepala. Ya Rasul, buat kami juga. Rasul ngulangi lagi, ampuni yang menggunduli kepala. Yang menggunduli kepala didoakan Rasul 3 kali, Pak. Baru yang keempat Rasul bilang, ya Allah ampunilah yang memendekkan rambutnya. Jadi memang katanya sunnahnya orang itu kalau umrah, ya, tahallulnya digunduli, Pak. Itu sunnah terbaik, ya. Tapi kalau sekali berangkat umroh yang paket 9 hari, pengen umroh berkali-kali, gundulinya pas terakhir aja. Karena kalau gundulinya yang pertama, nanti pas umroh nggak ada yang dipotong lagi. Ya, hari pertama umroh udah gundul, besok umroh lagi udah habis, yang dipotong apa, nggak ada. Ya, nanti gundulinya pas yang umroh yang paling akhir itu baru digunduli, ya. Gitu. Jadi itu yang gunduli kepalanya, ya, didoakan Rasul 3 kali. Wa muqassirina la takhafun, dan kalian juga tidak merasa takut kepada siapapun. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, inilah kita harus selalu yakin Allah itu Al-Alim, Maha tahu. Alamul ghuyub, mengetahui segala yang gaib. Banyak hal yang kita ini nggak ngerti. Masa depan tuh kita nggak ngerti, hikmah tuh kadang nggak ngerti kita. Apa hikmah di balik setiap peristiwa kita nggak ngerti. Makanya umat Islam itu udah pasrah, yakin aja kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah. Ya, bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada, ya, kaum muslimin. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, begitulah kemudian, ya, kaum muslimin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjalankan syariat ibadah umrah seperti yang dijanjikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan didapatkan informasinya melalui mimpi, ya, dan kemudian faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan setelah itu, ya, setelah umrah itu Allah jadikan ada kemenangan lain, yaitu berupa kemenangan penaklukan kota Mekah yang terjadi di tahun berikutnya, tahun ke-8 Hijriah.